Ada seorang pendaki ilegal ditemukan tewas di Gunung Rinjani pada Senin. Kabar duka kembali terdengar dari Gunung Lawu. Seorang pendaki berusia 18 tahun ditemukan meninggal dunia di puncak Gunung Lawu pada Senin 6 Juli 2020. Seorang pendaki Gunung Guntur bernama Afrizal, 16 tahun, warga Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat, hilang secara rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita yang nggak penting. Lu jangan gitu, lu ketawa aja ini. Balik lagi di konten Sekilas Alam ya. Konten Sekilas Alam adalah sebuah konten yang memberikan informasi seputar kejadian-kejadian alam, baik info pembukaan, info segala macam info tentang alam ini ya. Benar. Tapi kali ini ada yang berbeda nih. Kita nggak bawain berita-berita soal yang membuat orang bahagia gitu. Terus berita apa yang mau dibawain? Kita mau bawain berita duka cita. Jadi ada saudara kita ya. Saudara sependakian lah. Iya. Baru aja ditemukan tewas di dua gunung yang berbeda. Jadi satu di Gunung Rinjani dan satu di Gunung Lawu. Nah, mari kita semua doakan yang agar almarhum diterima di sisinya, amin, diterima segala amal perbuatannya, dan keluarganya ditambahkan atas segala musibah yang terjadi, amin ya rabbal alamin. Jadi langsung aja kita bawain kronologinya Gi. Udah kita rangkum semua. Jadi ada seorang pendaki ilegal ditemukan tewas di Gunung Rinjani pada Senin 6 Juli 2020. Pendaki bernama Sahli, 36 tahun, warga desa Tampak Siring, Kabupaten Lombok Tengah, ditemukan tewas usai jatuh dari jalur pendakian Torean Lombok Utara. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, BTN-GR, Dedi Asriadi, ketika dihubungi di Mataram, membenarkan adanya laporan terkait peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa seorang warga yang melakukan pendakian gunung secara ilegal. Berdasarkan informasi yang diperoleh, korban melakukan pendakian ke Gunung Rinjani secara ilegal bersama 14 orang rekannya. Seluruhnya merupakan warga desa Tampak Siring, Kecamatan Batuk Liang, Kabupaten Lombok Tengah. Dedi menambahkan, korban berangkat mendaki Gunung Rinjani bersama 15 rekannya pada Jumat 3 Juli 2020. Rombongan itu melakukan pendakian dan menginap di Goa Susu pada Sabtu pagi. Keesokan harinya, rombongan itu melanjutkan perjalanan ke Danau Segara Anak. Mereka kemudian turun gunung pada Senin 6 Juli 2020 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Rombongan warga tersebut sempat beristirahat di daerah Banyu Urip sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah beberapa menit melepas lelah, mereka melanjutkan perjalanan turun gunung. Ketika melalui medan yang berjurang, Sahli tiba-tiba terperosok ke dalam jurang. Sebanyak 14 orang rekannya mencoba melakukan pencarian. Namun korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia di posisi tanah Sinjong sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah. Sebagian rekan korban turun ke desa Torean untuk meminta bantuan. Kemudian, sebanyak 10 orang warga desa Torean berangkat naik gunung untuk membantu proses evakuasi mayat korban menggunakan tandu terbuat dari sebatang kayu. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dekat Sungai Koko Putih. Korban dibawa ke kantor desa Torean diserahkan ke pihak keluarga yang diwakilkan Kepala Desa Tampak Siring. Dedi menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pendakian Gunung Rinjani secara ilegal. Terlebih, seluruh jalur pendakian masih ditutup untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Pihaknya hanya membolehkan aktivitas wisata non-pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani mulai 7 Juli 2020. Jadi ternyata itu yang meninggal pendaki ilegal nih. Oh gitu ya. Aduh, gimana ya?
Ya salah juga sih ya kalau ilegal gitu kan. Salah sih salah. Cuman ya gimana kan? Kan jadi nggak kepantau mereka ya kan. Jadi ngerepotin orang. Nah bener, ngumpet-ngumpet. Jadi udah maksudnya rugi, udah kehilangan nyawa, tapi nggak dapat asuransi. Iya benar. Kalau resmi, sebenarnya kalau resmi itu kita Ada asuransinya? Ada gitu ya? asuransi jiwanya ya. Jadi kalau setiap naik kita bayar administrasi, itu udah termasuk asuransi. Oh gitu, berarti untung juga ya? Penting ya? Penting ya. Iya benar-benar. Jadi makanya buat sobat-sobat alam jangan sekali-sekali ngeremehin apalagi gunung gitu ya. Jangan lah. Soalnya di gunung antara hidup dan mati nih tipis nih. Oh gitu. Iya, udah kayak benang kenur dah. Iya. Tipis banget. Jangan ngeremehin lah. Kalau misalnya Benar. nggak ada duit ya jangan naik. Masalahnya ini belum buka juga. Benar. Kok bisa-bisanya belum buka tapi kok bisa masuk. Nekat jatuhnya Akhirnya kan. kan teman-teman yang repot, keluarganya repot. Iya betul. Anak-anaknya gimana tuh anaknya jadi anak yatim ya kan. Jadi yang nggak diinginkan terjadi. Benar kan? Coba kalau dia nurut kan, Iya. nunggu sampai buka. Ini misalnya tanggal 7 itu baru dibuka, cuman aktivitasnya non pendakian, jadi Oh iya. wisata cuman belum untuk pendakian. Mungkin di kaki-kaki gunung aja. Kan banyak objek wisata. Iya betul. Di situ juga udah lumayan oke kan view-nya. Oke, udah oke banget nih, udah keren dah. Oke, kita masuk nih yang kedua ya. Kabar duka kembali terdengar dari Gunung Lawu. Seorang pendaki berusia 18 tahun ditemukan meninggal dunia di puncak Gunung Lawu pada Senin 6 Juli 2020. Pendaki tersebut bernama Andi Setiawan, warga RT 1 RW 14, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Saat melakukan pendakian, korban Andi ditemani oleh 5 temannya. Rombongan itu diperkirakan mulai naik sekitar jam 4 sore dan mencapai puncak di pukul jam setengah malam. Singkat cerita, seorang pendaki bernama Nur Hayati mengatakan ingin buang air kecil pada Minggu 5 Juli di sepertiga malam, sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Nur Hayati memanggilkan temannya agar ditemani buang air kecil. Namun setelah menemani Nur Hayati untuk buang air kecil, Andi Setiawan ternyata hilang mendadak. Teman-teman pendaki lantas mencari korban dari pos Hargo Dumila hingga Hargo Tiling, tetapi korban tetap tidak ditemukan. Rombongan memutuskan turun di jam 1 siang untuk membuat laporan pendaki hilang. Mereka tiba di base camp pendakian Cemoro Sewu dan melapor pada jam setengah 6 sore. Jenazah korban ditemukan oleh tim di bawah jurang dalam 7 meter di kawasan Gegerboyo. Budi mengatakan evakuasi korban sempat terkendala karena puncak Gunung Lawu diguyur hujan. Kendati demikian, pihaknya berhasil membawa jenazah naik ke Gegerboyo dan turun gunung menggunakan evakuasi. Jenazah sudah dibungkus dan akan diturunkan perkiraan sampai ke base camp bawah pukul 11 malam. Ini sudah persiapan turun katanya. Jenazah Andi ditemukan dalam kondisi bertelanjang dada. Korban sempat pakai celana hitam, kaos hitam, dan hoodie merah. Ungkap relawan anak Gunung Lawu, Budi Santoso, dikutip dari Tribun Solo. Sementara pakaian yang digunakan korban berada tak jauh dari lokasi jasad ditemukan. Kaos dan hoodie terlepas 300 meter dari lokasi penemuan ibunya. Penemuan jenazah dalam kondisi telanjang itu menguatkan dugaan Budi bahwa mungkin korban sempat mengalami halusinasi dan hipotermia. Adapun Komandan Search Rescue Unit Basarnas Trenggalek, Andis Dwi Prasetya mengatakan ada kemungkinan korban kedinginan sebelum meninggal dunia. Memang dugaan awal kemungkinan karena kabut, terjatuh dan kondisi cuaca dia kedinginan dan kurang perlengkapan. Mulanya, Budi mengaku mendapat laporan adanya pendaki hilang pada Minggu 5 Juli 2020. Tim Reaksi Cepat atau TRC lantas mengerahkan pasukan untuk mengecek kebenaran informasi di hari selanjutnya. Lebih lanjut, Andi mengimbau kepada para pendaki untuk mempersiapkan sebaik mungkin kebutuhan logistik dan peralatan sebelum naik gunung. Untuk para pendaki benar-benar mempersiapkan APD dan logistik, ucap Andris. Setelah adanya kejadian tersebut, kebijakan baru pun akhirnya dibuat, yaitu untuk di Gunung Lawu, wilayah Jateng meliputi jalur Ceto dan Cemoro Kandang, anak usia di bawah 18 tahun dilarang naik Gunung Lawu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk pendakian jalur Ceto masih dibatasi maksimal 500 orang per hari. Ternyata masih muda nggak ini orang? Oh iya. Yang korbannya 18 tahun. Iya, 18 tahun. Mudah banget. Mungkin baru lulus sekolah ya. Iya. Tapi gue pikir sih ini orang pengalaman pendakiannya masih minim ya. Belum banyak jam terbang. Iya, belum banyak jam terbang ketika berada di gunung tuh malam-malam. Apalagi pas turun kabut. Iya. Gimana kita nanggepin kalau pas turun kabut? Masih
kalau gue lihat sih ini masih minim pengalaman. Jadi kalau yang udah kan kalau ada turun kabut ya di mana dulu nih. Soalnya kabut itu nggak mungkin lama kalau kabut. Atau kalau emang udah dari sore itu udah banyak turun kabut, ya udah malam jangan kemana-mana gitu. Oh, stay aja ya. Stay aja di tenda. Soalnya kan itu kalau kabut udah turun nih, itu jarak 2 meter bahkan semeter aja itu nggak kelihatan udah putih. Minim pemandangan tuh ya. Iya, jadi jangkauan kita udah terbatas. 1 meter lah. 1 meter tuh udah, waduh. Walaupun lo pakai senter juga nggak bakal nggak bakal tembus nih. Iya. Gue udah pernah nggak bakal tembus itu. Jadi untuk ini pengalaman buat kalian sobat alam yang belum pernah ngerasain turun kabut malam-malam, please stay aja di tenda. Stay, jangan kemana-mana dulu. Yang mana-mana. Soalnya kabut, wih bahaya dah, pokoknya bahaya. Nggak ada obat, pasti nggak ada obat. Berarti dia terprosok di jurang ya? Iya. Soalnya yang gitu kan, kita jangkauan kita minim, kita nggak tahu mana jurang mana. Iya jalannya, iya benar. Apalagi ya, mungkin dia baru pertama kali juga kan, belum tahu medan. Sikonnya belum tahu. Iya, ini tapi ini kenapa ceweknya kenapa harus bangun untuk kencing gitu sebenarnya? Mungkin dia kebelet. Iya gimana? Kalau orang kebelet susah juga ditahan. Iya juga sih. Gimana? Tapi masa jangan jauh-jauh lah kencing ya kan? Di sekitaran tenda aja kan kalau malam. Mungkin risih dia sama teman-temannya. Iya. Biar privacy lah, dia nyari agak menjauh dari tenda. Tapi ya nggak baik juga buat dia jauh-jauh. Tapi mau gimana pun itu ya, udah kejadian ya udah susah juga. Udah tragedi. Iya. Udah takdir ilahi lah. Udah takdir ya udah mau gimana lagi. Ya kita buat kita yang masih berada di dunia ini mungkin diambil pelajaran aja. Pelajaran harus nih. Ambil hikmahnya aja ya. Jangan sampai kejadian ini keulang lagi gitu. Pokoknya jangan remehin hal-hal sepele. Iya. Ini sepele loh, cuman nemenin kencing loh. Sepele sebenarnya, cuman harus lebih aware lagi hal sepele. Oke, kita langsung lanjut. Cerita selanjutnya. Hilang di Gunung Guntur. Seorang pendaki Gunung Guntur bernama Afrizal, 16 tahun, warga Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat, hilang secara rahasia sejak Sabtu 4 Juli 2020 saat dipindah-pindahkan bersama dengan 4 orang. Afrizal hilang saat tengah tertidur di tenda. Sebelum menghilang, korban bersama dengan 4 orang ikut serta bergadang hingga jam 2 pagi. Namun saat salah seorang rekannya bangun jam 5 pagi, Afrizal sudah tidak ada di tenda. Korban ditemukan pada Minggu 5 Juli 2020 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat di sekitar sumber mata air yang dikenal dengan nama Cikole, cukup jauh dari lokasi awal korban mendirikan tenda. Dia ditemukan dalam keadaan lemas dan hanya mengenakan celana dalam oleh warga yang juga penjaga parkir bernama Entis Sutisna, 60 tahun. Kata korban, dia tidak tahu kenapa bisa sampai ada di situ. Korban ditemukan saat dipanggil. Saya tawasul, berserah diri karena semuanya karena Allah. Setelah itu saya teriak-teriak panggil nama korban dan alhamdulillah ada jawaban. Menurut Entis, 10 tahun yang lalu pernah terjadi seperti ini. Kondisi memang sudah terlihat lemas dan ada luka di bagian tubuh akibat duri, sebutnya. Lebih muda lagi. Iya, 16 tahun. 16 tahun. Untung ketemu. Nah, dia ketemu tapi tak berdaya. Lemes dia. Lemes cuma pakai sempak doang. Sempak doang. Ngapain tuh? Apa di endorse dia itu sempak? Kita nggak tahu ya. Itu harusnya ditanyain tuh sempaknya tuh merek kan ya kan? Iya. Apa tuh jangan endorse itu? Pakai apa itu dia? Sengaja dibuat kayak gitu sedemikian rupa biar orang penasaran sempaknya merek apa sih? Nah. Jadi ternyata menurut Entis tuh semacam ini kayak penjaga parkir, bisa dibilang penjaga parkir, base camp setempat. Tapi yang gue baca dia anggota juga, terdaftar sebagai anggota setempat lah. Jadi sekalian jaga sekalian di situ. Berarti ada tanggung jawab juga ya? Tanggung jawab. Dan menurut dia ini 10 tahun yang lalu udah sempat ada kejadian seperti ini. Oh sama persis. Sama persis. Ya begitu, hilang, pas tidur hilang, tiba-tiba ada di kali. Nggak pakai baju juga, sempak doang kan. Kok bisa ya? Itu bisa. Tanggung gitu ya? Iya, tanggung. Hilang aja semuanya. Ketinggal sempak doang. Itu siapa yang nelanjangin? Makanya siapa ya? Ada magicnya juga kayaknya. Emang nggak masuk logika sih kalau gini. Tapi ada kan? Ada. Apa dia ngelindur, dia buka baju kan? Bisa. Itu. Kita nggak tahu namanya. Manusia kan punya. Emang sebenarnya kan ada penyakit gitu ya? Ada. Penyakit berjalan pas tidur kan? Ada. Apa gitu nama?
Ada. Jadi bisa aja kan dia bangun tapi nggak berasa. Dia mandi kan. Kali bisa ya. Dia sempak doang. Terus dia lupa naruh baju sama celana di mana kan bisa jadi. Untung nggak mimpi basah aja dia. Tapi udah basah. Tapi alhamdulillah ya itu ketemu ya. Alhamdulillah itu selamat ya. Selamat. Bisa kumpul lagi sama keluarga. Masih dilindungi lah. Masih diberi kesempatan. Yang sedikit banyak kan berkat doa ibunya juga. Iya benar. Mungkin dia emang pergi juga minta restu kan sama orang tua. Itu ini pentingnya. Penting restu dari orang tua ini. Harus. Selain musibah-musibah Anda terselamatkan. Mau kemana pun harus izin sama orang tua. Selain duit, alat, izin orang tua itu. Ini kejadian ini kemarin serupa nggak di tempat gua ada nggak kejadian kayak gini? Oke, gitu sama. Hilang pas tidur. Pas bulan puasa tidur di musola. Oh ini bukan di gunung ya? Beda tempat nih. Ya, ini di musola berarti ya? Musola, tidur, hilang, bangun-bangun di beduk. Oh gitu. Beduk kan ganteng di musola nih, dia ada di dalam. Dia lupa cuci kaki biasanya kalau gitu. Biasanya, ya, lupa cuci kaki. Kalau di musola tuh nggak boleh, kita harus dalam keadaan bersih. Dan gue mau nanya nih, kalau naik gunung itu memang ada batas usianya nggak sih? Sebenarnya ada nih. Ada ya? Jadi kalau di batas-batasnya tuh 17 tahun ke atas dan 17 tahun ke bawah. Jadi sebenarnya 17 tahun ke atas tuh cukup pakai KTP. Iya. Kalau 17 tahun ke bawah biasanya kartu pelajar tuh nggak cukup. Nah biasanya ada dari surat dari izin orang tua. Oh gitu. Di atas materai izin atau ketua kelompok rombongannya bisa tanda tangan materai bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua anggota badannya dan nyawanya juga bertanggung jawab. Gua aja kalau bawa yang di bawah umur gitu gua kadang gua wajib makanya wajib. Oh gitu. Wajib ke orang tuanya. Dia kata, "Lu udah izin belum?" "Udah Bang, nih." Gua tetap nyamperin. "Bu, ini udah izin, diberi izin apa?" "Kalau diberi izin saya jalan, kalau enggak saya enggak bakal ajak nih anak ibu." Oh gitu. "Oh udah, apa-apa. Hati-hati ya udah baru." Nah, misalkan kalau gue punya anak, terus gue mau ajak anak gue gitu umur 5 tahun, maka boleh diajak naik gunung? Boleh aja banyak. Boleh. Ada gua dong. Nggak masalah ya? Nggak masalah, yang penting kan orang tuanya. Orang tuanya gimana sih? Kalau anak-anak lu benar. Masuk penjagaannya tanggung jawab. Apapun itu kita wajib jaga-jaga nih. Benar. Antisipasi terhadap hal yang tidak diinginkan. Benar. Dari hal sepele sampai hal-hal yang berat, sampai hal yang mungkin tidak kita pikirkan gitu. Makanya fungsinya ketua rombongan gitu nih. Oh gitu. Mengingatkan apa yang pernah dialami sama dia gitu. Kepada pendaki-pendaki muda yang belum cukup pengalaman. Ya maklumin aja kalau dia rada rewel atau bawel ya. Ikutin aja. Walaupun ketua rombongan lu nih masih seumuran sama lu nih, tapi dia lebih pengalaman banyak nih. Ikutin aja. Ikutin. Udah satu komando aja ikutin. Ayo Bang, lu komando. Gue ikut sama lu, komando lu. Udah gitu. Tenang udah. Karena jam terbang itu ngaruh banget. Jangan rel yang nonton. Lu lebih muda lu ngapain lu macam-macam gua. Siapa aja hilang. Nggak mau hilang kan? Jangan nggak enak. Udah hilang ketemu cuman pakai celana dalam. Iya kalau celana dalamnya keren. Kalau gambar Spiderman nggak enak dilihat yang lain. Kalau sepak bolong, nah itu jangan. Nggak bagus. Ini kayak cukup segini aja gitu. Iya cukup. Mudah-mudahan ada berita lagi dalam waktu dekat. Tapi sebenarnya udah banyak nih. Udah banyak berita lagi dirangkum cuman nanti dulu lah. Nanti masih dikemas, masih tungguin aja. Jangan lupa untuk subscribe channel kita bawah dan manfaatkan. Subscribe tuh, ingat ya kan, biar tahu updatean dari pecandu alam. Soalnya ini info mahal nih. Mahal. Sini doang adanya. Gak ada di rumah lu di channel TV Metro Tipu nggak ada, Indosiar nggak ada. Pokoknya di sini paling up to date. Mudah-mudahan. Jangan lupa kolom komentar dimanfaatkan. Ada kabar terbaru. Sharing. Ngasih tahu bisa. Boleh. Bang, nih ada info gini-gini boleh. Atau tag di bawah channel kita nggak apa. Nanti kita konfirmasi. Like jangan lupa. Oh iya bener, di like deh. Lu suka like, nggak suka like juga. Paksa. Pokoknya jangan ngeremehin alam, karena alam adalah teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.